Itu lip bass. Itu pakai suara gak tadi? Enggak, gerakan doang. Terus nadanya bisa diatur juga. Oh iya. Anjir! Keren. Gitu loh. Temanku bilang, "Di, lu mau tahu nggak kenapa beatbox itu nggak terlalu ramai? Kenapa bang? Karena beatbox itu masih kayak drum yang menjadi backing saja, bukan yang jadi main dari keseluruhan." Betul. Nah dari situ aku terpikir nada dasarnya kan gitu kan. Betul. Cuman dirumitinnya dengan Iya. dia harus dirumitin. Nah itu dinilai juga. Halo, gue Alfi Romi. Saya Bias, selamat datang di Indo Music Talk. Gokil. Wah ini nih, kedengeran nih suara ini. Bersama Adi Kerang. Yeay, Adi Kerang. Gokil. Nih, Terima kasih. kita baca profil dulu Pak ya. Betul. Profilnya Adi Setya Sigit Priambodo ya, atau lebih dikenal dengan nama panggung Adi Kerang. Kerangnya dari mana BTW? Langsung Nah, itu. nanya ya gue deh. Itu langsung masuk ada di sini. Ada kan, langsung ada gue. Ada mana apa kerang nih? Keren ya? Nggak ada loh, nggak ada artinya kerang. Soalnya kalau ditanya kerang itu dari mana asalnya, ya ini apa aku dulu ngebeatboxnya suka bunyiin derang gitu loh. Terus dinamain lah Adi Kerang. Berarti dari beatnya Pak. Dan Oh, dari juga beatnya. aku juga ini representing juga dari daerahku, aku tinggal di Tangerang. Terus bawasin nama rangnya ini. Oh iya Tangerang, bener. Kerang. Itu dan juga nama kerangnya ini sengaja aku save sampai sekarang gitu nggak diganti namanya karena itu kayak nama kerang tuh Indonesia banget gitu loh. Betul, tapi dampaknya luar biasa Pak. Betul. Sampai orang-orang pada nanya Pak, nih saudaranya Dita Kerang. Banyak banget Pak. Ada kan nanya gitu pasti kan? Iya ada lagi. Itu saudara bukan? Bukan dong masih, bukan dong. Saya bukan saudaranya ya Aduh. teman-teman. Tapi nama aslinya tuh Adi ADY. Heeh. Nah, tapi yang pas nama kerang ADI. Nah, kenapa tuh? Sebenarnya ya itu nggak tahu sih kalau ditanya Y dan I itu karena apa tuh aku nggak tahu. Cuman ya kayak di panggung tuh udah biasa nama make I. Soalnya kalau misalnya make Y di panggung internasional dipanggilnya aneh tuh nanti tuh Adai. Adai. Oh iya bener Kan aneh. Pak, bener Pak Adi. Ada. Kalau Gitu. Iwa Adi gitu. Makanya Adi pakai I. Orang si Iya. kerangnya aja kalau orang bule manggil gitu ya, di Kereng. Agak aneh. Nah, buat temen-temen di Indonesia juga itu jadi hal-hal Iya, yang iya. membanggakan kan gitu. Iya, Kalau iya, ini si iya, nama iya, Kerengnya ini dari bener-bener Indonesia gitu loh. Oh iya kerang. Oke. Kerang Pak. Gitu. Jadi ada yang kelupaan nih kita. Apa tuh? Belum intro. For your information ya teman-teman, belajar itu tadi 1 jam. Ya ini simple kelihatannya tapi susah ini. Betul. Susah serius. Kasih tau Pak, Apa tuh? penghargaan yang udah didapat. Wah banyak banget. Adi Apa Kerang itu? banyak banget. Yang tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya. Ada Jerman Beatbox Championship 2024. Iya benar. Sebelumnya ada lagi Top 8 Beatbox to World Live Live. 2021. Live, Pak. Live. Live. Ya. Wah yang terbaru Alhamdulillah, Florida Pak. Wild card. Wild card. Kita ucapin selamat ya. Congrats dulu. Congrats dulu Terima untuk kasih. Adi Kerang berhasil melaju ke Prancis Pak. Prancis. Iya. Gokil itu ngeri loh, pencapaian luar biasa. Itu gimana tuh? Alhamdulillah. Gimana? Emang udah expect bakal nyangka lolos atau udahlah nggak lolos lah gitu. Berat lawannya gitu. Oke, ya mungkin kalau teman-teman bisa melihat video yang saya mereaksi tentang saya pengumuman itu, jujur kalau ditanya expect lolos atau enggak, jawabannya saya expect. Oke. Karena menurut saya udah belajar dari tahun 2012 kan tentang beatbox ini, bahkan sampai sekarang juga. Kalau ditanya bakal nyangka nggak sih kalau misalnya lolos, saya akan menyangka karena saya harus percaya sama diri saya sendiri kalau misalnya saya buat wildcard ini harus lolos gitu loh. Oke. Nah, tapi untuk posisi 2-nya itu Itu. yang nggak Itu, Pak. expect teman-teman. Tapi ekspresinya real di video tuh. Itu real banget tuh, itu kaget. Bener-bener. Ya Allah. Ya udahlah, nggak mungkin ya, nggak mungkin. banget ya. Bang, kalau abang mau tahu ya itu, jadi Ya. gini ya teman-teman, saya tuh berharapnya lolos tuh dengan posisi 8, 7, atau enggak 6 Karena deh. 8 doang yang diambil ya. 8 doang yang diambil. doang. Jadi submission itu kan ada ratusan peserta Oh, itu di gokil. dunia.
Terus dari ratusan peserta di dunia ini diambil cuma 8. Aku berharapnya paling nggak 8, 7, atau 6. Nah pas posisi 8 dipanggil, posisi 7 dipanggil, itu nggak ada nama saya tuh. Terus posisi 6 itu juga nggak ada tuh nama saya. Posisi 6 lagi underrated banget di daerah US sana, beatboxer ngeri banget. Terus di posisi 5-nya itu ada namanya Remix, dia dari South Africa, Afrika Selatan. Dia ini juaranya Liga Dunia tahun 2024, juara 3. Buset, Liga Dunia loh. Dia posisi 5, bayangkan. Gak mungkin dong seorang adik kerang bisa mengalahkan orang itu yang habis juara 3 Liga Dunia. Bisa di atasnya, itu udah mustahil banget deh. Gila. Ternyata malah di posisi 5 tuh udah, aduh ya Allah. Terus saya itu udah bener-bener, saya kan ada di video ngomong sama istri saya kan, ngomong kalau misalnya, sayang maaf ya, kayaknya aku nggak dapat kesempatan ini. Ada ngomong gitu. Nah terus gue tuh langsung berpikir kayak, oh berarti gue nih ada di posisi 9 mungkin gitu loh. Gue mikirnya kayak gitu bang. Masih pede ya, maksudnya dari ratusan ke 9 gitu Iya kan. paling gak ke Masih 9 pede atau 10 gitu kan. Masuklah posisi 4, dia juga Liga Dunia masuk juga kan. Yang posisi 4 ada namanya Black Roll dari Italia. Terus nomor 3 udah gak mungkin 3, 2, 1 gak mungkin. Bener aja tuh nomor 3 keluar dari Kolombia. Aduh udah selesai. Gak akan mungkin 2 dan 1 itu hal-hal yang sangat mustahil bagi saya teman-teman. Sumpah. Pas nomor 2 dikeluarkan namanya. Deret, adik kerang dari Indonesia bro. Langsung teriak tuh di video. Tapi jujur Pak, gue merinding banget Pak itu Pak. Iya. Merinding parah Pak. Bayangin apa maksudnya gak nyangka loh itu peringkat 3. Gue ada yang tahu. Gue namanya kayak gak asing lah di mana tuh? Skena Beatbox. Swiss Beatbox gitu kan. Okay. Gak asing nih gitu namanya kan. Anjir adik kerang kedua anjir. Alhamdulillah banget. Ya kalau abang merinding ya apalagi saya aja sampai. Sumpah ya, gak lama itu kan Indo Music Gram. Terima kasih karena Indo Music Gram. Saya mau terima kasih banget karena Indo Music Gram sama-sama. Berdampak banget. Video saya tuh ditonton sama masyarakat luas di Indonesia. Saya benar-benar berterima kasih banget sama Indo Music Gram. Dan itu Indo Music, nih ya sampai sekarang aja saya geter nih. Jadi di Indo Music Gram itu kan nge-repost video saya teman-teman. Terus saya ngetik komentar tuh. Om, terima kasih Om, terima kasih banyak. Maaf ya Om, ini sebenarnya saya masih geter. Sumpah, itu masih geter. Bener ada komen gitu. Ya Allah, soalnya bener-bener gak nyangka banget posisi 2. Kalau dibilang lolosnya nyangka atau enggak, ya jujur maaf ya bukan nyombong ya teman-teman. Tapi menurut saya itu ya, saya belajar beatbox selama ini kok nggak lolos-lolos. Saya harus mempercayai diri saya sendiri kalau saya bisa lolos. Paling nggak lolos gitu loh, 8, 7, atau 6. Ini posisi 2 agak ngeri. Kaget. Karena ini bukan misalkan daerah Jogja lawan kabupaten mana gitu. Enggak gitu. Ini soalnya negara nih. Dunia. Jadi makanya, ya Allah. Gitulah intinya lah, masih geter banget gitu loh. Dan dari dulu pun juga bang, aku mau ceritanya sedikit ya. Kalau visi misi aku di beatbox ini itu kayak membuat stigma orang atau teman-teman di Indonesia ini atau orang-orang awam di Indonesia ini paham dengan beatbox, tapi beatbox itu bukan yang cuma niruin suara hewan, niruin suara apa doang. Karena beatbox itu pada dasarnya musik. Itu beatbox entertain Pak. Oh, iya, ikutin soal slating, gitu. Itu entertainment. Iya tuh. Cuma gitu doang. Tapi kan ya beatbox itu sebenarnya nggak kayak gitu doang teman-teman. Tapi beatbox itu pure kita tuh membuat whole structure musik dan menjadi satu musik di dalam satu struktur itu. Betul. Jadi bukan cuma kick, snare gitu doang kan? Iya, tapi harus ada bassline, harus ada nada yang dibuat dan Yeah. segala macamnya gitu loh. Kompleks sebenarnya beatbox ini Pak. Pasti. Sebenarnya. Pasti. Nah tapi di YouTube Pak, tutorial BTK doang Pak. PTK tuh, gitu paling lah. dasar tuh. Nanti sun lah saya coba membuat tutorial Nah itu itu lah. butuh. Saya bikin karena maaf ya teman-teman, saya bukan merendahkan pihak manapun ya. Menurut saya tuh ini adalah pencapaian para beatboxer Indonesia untuk bisa maju ke tingkat dunia. Karena ini saya bisa ke posisi 2 ini benar-benar nggak cuma saya yang kaget, tapi teman-teman beatboxer Indonesia juga kaget karena mimpinya para beatboxer Indonesia tuh bisa maju ke tingkat dunia gitu loh. Nah masalahnya sangat susah sekali untuk masuk ke tingkat dunia itu. Dan saya jadi tahu kenapa beatboxer Indonesia tuh susah untuk masuk ke tingkat dunia karena
pembelajaran beatbox sampai ke luar negeri itu nggak ada yang ngebawa sampai ke Indonesia gitu loh. Dan aku alhamdulillahnya punya teman banyak kan di luar negeri itu kan. Betul. Aku coba tanya-tanya sama beatboxer di luar negeri, bahkan yang juara satu kayak Dilo atau mungkin yang juara-juara dunia lainnya, aku tanya bagaimana cara menyusun struktur atau apa segala macam. Dan setelah saya mendengar dari omongan-omongan mereka, kayak intinya adalah lu lebih bagusnya itu belajar sama produser musik. Gitu loh. Dibanding sama drummer gitu misalkan. Dibanding sama drummer. Nah karena kan aku pernah tuh waktu itu ada omongan sama, adalah orang temanku lah. Temanku bilang, "Di, lu mau tahu gak kenapa beatbox itu gak terlalu ramai?" Kenapa bang? Karena beatbox itu masih kayak drum yang menjadi backing saja. Bukan yang jadi main dari keseluruhan. Betul. Nah dari situ aku terpikir, bener juga sih, kayaknya orang-orang pun juga taunya beatbox itu cuman bisa niruin suara drum doang atau apa segala macam, nggak bisa. Makanya di grup akapela biasa jadi drumnya doang. Drumnya doang. Bassnya ada sendiri, lead vokalnya sendiri gitu ya. Nah itu kalau akapela kan grup. Nah kalau ini si beatbox ini kan pure sendiri kan. Betul. Nah si beatboxer solo ini tuh dituntut untuk bagaimana caranya supaya lu bisa bikin whole structure musik dengan lu sendiri. Lu harus menciptakan nada lu harus menciptakan vokal, lu harus menciptakan drumnya dan segala macamnya gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah kalau lebih baiknya itu beatboxer itu minta pembelajarnya sama produser musik. Nah pertanyaan gue nih kan, mulut kita kan satu ya Pak ya. Nah, Mulut kita satu. Ya. sedangkan Kalau gue ngomong gitu aja kagak bisa ngeluarin suara gue gitu. Oke. Nah apa gitu, caranya keluar suara dari mana gitu. Karena kan ada yang 5 bunyi langsung barengan gitu. Oke. Apakah pakai lidah juga? Apakah Oke. dikenyot gitu kan, gue gak tahu nih. Ini guys, setelah ini nih pembicaraan ini abang-abang di dua ini pasti ngeliatin mulut saya nih kan. Iyalah, Iya dong. pasti. Karena Pasti beatbox dong. yang tampil-tampil tuh diginin Pak. nah, Gue gak tahu itu apakah pengen nutupin rahasianya gitu kan. Jangan-jangan ada musik box. Bukan lo, nggak kayak gitu loh. Itu ditutup karena beatbox itu harus ditutup gini supaya lebih ngedep bulat lagi ya? suaranya, Dep gitu lebih ya? dep gitu loh. Nah, kalau mau tahu bagaimana suara banyak atau apa segala macam, jadi ada tekniknya. Jadi si beatbox ini kalau misalnya mau ada gabungan suara, misalkan kita sambil ngomong gini nih. Oh iya tuh. Ini nge-beatbox nih, Iya, tapi cuman di bagian nafas dada, bukan nafas perut. Nah kalau nafas perut kan nyampe. Ya benar-benar. Kayak napas dada tuh kayak masih bisa napas gitu Iya. kan. Masih bisa. Oh iya benar Pak. Coba Pak. Gini dong nih. Gitu Pak. Coba. bingung ya napas dada, napas perut lah. Itu mungkin karena gue belajar BTK di YouTube tadi. Nah. Gue tahu bedanya tuh. Kalau yang itu gue gak bisa napas. Iya. Gak bisa tuh kalau misalnya cuman itu bisa. Itu bisa sambil napas. Iya. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau banyak suara ya sebenarnya tinggal ngatur si power dada dari power perut juga. Gitu atau apa segala macam. Itu gimana tuh ya? Kalau yang ini aku punya, alhamdulillah Bang, aku punya sound effect ini bisa dibilang spesial effect aku lah. Bunyinya ini dari tenggorokan aku. Kayak vibra gitu ya? Iya ada kayak Getaran deh ya. Getaran Jadi Pak. makanya ini sound effect ini tuh perlu aku masukkan di drop karena di drop itu harus menyertakan bass line juga. Jadi ini aku kalau misalnya teman-teman mau tahu juga ya, ini tuh kalian bikin getarannya dengan nah. Bener-bener tuh. Bisa Pak. Itu bener-bener lu. Coba. Nah, ini kan getaran. Tar dulu, ini kan getaran. Terus kalau punya aku tuh ditambah falsetto, suara falsetto. Itu bisa kan. Digabung. Keluar ke dalam? Ke dalam, keluar. Jadi kayak Susah loh. kambing ya? Sumpah susah. Susah. Tapi menarik tapi. Iya. Kan gini dapat nih gue. Kayak gajah Pak. Gitu gajah. Iya tahu. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kayak beatboxer itu dituntut untuk membuat sebuah struktur yang dimana bisa menciptakan bass line dan juga bisa nyiptain melodi juga dalam satu waktu gitu. Dan kalau ditanya itu yang bisa sampai 8 suara, 9 suara, sebenarnya ini misalkan kayak contoh fast beat nih, beat cepet. Itu cuman ketukannya ini shout out to Alem ya. Dia punya pattern berapa? 8 kan? 8. Kalau 8 ini langsung satu.
Nah, Dicepetin. Berarti tuh ada yang keluar, ada yang ke dalam itu ya? ada yang keluar, ada yang ke dalam. Karena kan si nya itu keluar. Iya. Tapi ada nya itu masuk ke dalam. Berarti secara nggak langsung udah bisa, pas ke dalam itu napas gitu. Jadi Nah. bisa nggak non-stop bunyinya ya? Teman-teman ini juga for your information lagi ya. Sebenarnya beatbox itu bukan pandangan negatif untuk orang-orang. Beatbox itu bisa dibilang tuh ini tahu latihan pernafasan. Latihan pernapasan nih bener Pak. Kalau mau tahu ya Bang. Betul. Apa namanya? Ada beatboxer di luar negeri yang kena penyakit paru-paru, dia jadi sembuh karena nge-beatbox di rumah sakit. Iya. Ya. Karena kan gini loh Bang. Nih ya, ini belum pada tahu kan pasti kan orang-orang kan. Belum pada tahu. Nih, jadi tuh beatbox itu adalah latihan pernafasan, tapi yang bisa dibilang lebih efektif karena bisa bikin suara musik kan. Nah kalau misalnya latihan apa cuman kan kurang kan. Kurang. Nah jadi makanya biasanya itu para beatboxer latihan bernafas atau mungkin yang kena penyakit paru-paru itu bisa latihan dengan Oh iya. itu dia keluar. BTK itu ya. BTK ya. Terus Iya, ada iya, yang iya. bagian rumitnya supaya lebih enak lagi latihan. Nih ya. Nih, saya ajarin nih. V dulu, V keluar. V. Nah. Beatboxer gua. Bisa tuh. Beatboxer gua gila. Nah, coba abangnya sekarang. Lu, Dia Pak. belum nih. Coba ya. Coba. Keluar lu Pak. Nah. Gitu Pak. Buang. Cepet kalinya. Ada suara Kayak babi Pak. babi ya. Tapi maksudnya lu udah basic kan. Gua bilang udah basic Pak. Iya. Susah banget ya. Ah itu kalau itu kan di beatbox itu kan harus ada tempo kan. Betul. Musik itu kan harus ada tempo kan. Nah coba abang ketuk tak. Jadi lebih enak kan? Betul. Temponya harus stabil ya. Harus berubah ya. stabil. Nah Gitu loh. kalau tampil tuh boleh pakai itu gak sih in-ear metronom itu? Gak boleh Ya boleh-boleh aja. Oh sebenarnya boleh-boleh aja? Cuman lebih keganggu gak sih? Jadi tuh sebenarnya beatboxer Oh ya. iya, Itu bener. latihan beatbox. Metronom itu udah ada di otak. Oh. Jadi mau dibikin misalkan apa ya? Udah kerekam temponya Pak. Udah dan juga ada gerakan tangan juga kan. Betul. Beatbox itu nih banyak. Saya Nah, dapat kenapa ya? komentar nih. Kenapa tuh? Nih kan. Kenapa tuh? Nih. Iya. Beatbox selalu kayak Kenapa, gitu. kenapa? Kenapa beatboxer tangannya selalu gerak? Heeh. Sebenarnya tuh kalau mau nggak gerak pun juga bisa, Bang. Kayak cuman tapi tidak ada entertainmentnya. Betul Pak, sama kayak rapper Pak sebenarnya Pak. Sama oke, kayak oke. rapper. Nah, dengan adanya entertainment bikin tangan begini, kadang tuh tangan ini dek ini tempo, tidak tersadari ini tuh tempo sebenarnya. Iya. Nah, ini tuh tempo juga. Misalkan mau begini-gini pun juga. Ini kan lagi lebih cepet. Biasanya dengan entertainment kayak gini jadi lebih asik kedengernya, visualisasinya lebih oke. Ini banyak Pak yang begini-begini Pak. oke. Ya. Banyak, Pak. Iya. Ya. Tapi sound juga keluarnya sesuai sama gerakan tangan dia. Ya. Karena tempo ya. Karena temponya itu bisa ngalir dari visualisasi dari sini menuju ke otak. Iya. Otaknya ngetransfer lagi ke sini, terus dari sini munculin alirannya ke mulut gitu loh. Iya. Gitu. Bahkan Oke, ada yang oke. bisa bunyi tulang keretek. Ada kayak gitu. Tangannya gitu. Nah ya gitu. Bisa Pak. Ini tuh gerakan lidah sama gigi. Nah itu biasanya dipakai untuk bikin bassline. Oh bassline tuh gak pakai peta suara ya? Bisa pakai suara, bisa pakai gerakan di mulut. Oh. Nah, itu lip bass. Itu pakai suara gak tadi? Enggak, gerakan doang. Tapi nadanya gerakan ada loh. Iya. Gerakan tapi getaran mulut. Terus nadanya bisa diatur juga. Oh iya.
Anjir. Keren. Gitu loh. Tuh caranya gimana sih? Aduh. Please itu gimana Ya tuh? udah, nih. Itu gue udah cek tutorial YouTube gak bisa loh. Ini kalau misalnya di mikrofon terus denger make sound ya, make speaker, itu geter banget. Iya, kayak subwoofer gitu loh. Iya. Nah, Tuh anjir. naik turun gitu loh. Jadi makanya si beatbox itu kalau ditanya penilaiannya itu juga harus ada namanya masih masuk dengan kunci. Nanya itu apa sih penilaian kompetisi beatbox kan kalau nyanyi kan kayak pitchy, artikulasi. Iya. Nah kalau beatbox apa Beatbox aja? apa aja tuh? Nih. Alhamdulillah ya Allah dikasih kesempatan ngasih Iya tahu dong lah. begini ya. Orang harus tahu beatbox Makasih dong coy. si Gram. Beatbox tuh bukan Biar cuma tahu. BTK doang. Iya. Jadi beatbox itu dinilai sama. Artikulasi itu masuknya ke poin teknik. Jadi artikulasi itu kalau dinyanyikan bagaimana kalian mengucapkan suara betul. supaya terdengar jelas. Betul. Di beatbox kalian ngucapin Jelas. harus jelas. Terus harus konsisten si suaranya. Jadi kalau misalnya dari awal udah bikinnya kenceng, ya udah harus kenceng sampai akhir. Tapi kalau misalnya tapi pas di tengah-tengah Oh. kurang. Itu kurang tuh. Mm-mm. Oh. Ibarat waveform itu harus sama terus pak. Iya. Harus sama terus. Edan. Gitu. Harus semuanya harus konsisten. Nah, itu masuk ke poin artikulasi. Artikulasi. Ada lagi musik di kategori. Jadi poin penilaian beatbox itu ada 4. Yang pertama ada original, yang kedua ada technicality, Original yang teknik. ketiga musicality, yang keempatnya itu showmanship. Showmanship ini lebih ke bagaimana cara kamu berinteraksi dengan penonton Oke. dan membuat vibe itu jadi lebih asik. Ibaratnya aksi panggung kali ya. Aksi panggung. Oh, penyanyi-penyanyi Itu KDI bener- gitu. Ya itu benar-benar dinilai banget. Iya, Apa penyanyi-penyanyi apa? KDI. Kamu aksi panggungnya gitu kan biasanya. Bener loh, tapi itu penting loh. Penting loh. Masa udah skillnya bagus gitu dong. Nah, sama halnya kayak temen-temen kalau misalnya nanya, emang beatbox nggak bisa tuh tangannya diem? Bayangin, kalau kalian tangannya Iya. diem, nggak ada entertainmentnya. Makanya. Nggak asik ditontonnya, begitu loh. Oh itu masuk penilaian juga berarti Itu ya. dinilai. Oh. Terus juga di bagian teknik, itu kalau di teknik tuh poin penilaiannya kalau mau dijabarin tuh banyak banget bang soalnya. Tapi salah satunya itu yang bisa aku deskripsiin ke teman-teman ya. Jadi di technicality itu ada namanya cara bagaimana kamu merumitkan pola irama. Jadi misalkan nih, aku yang punya wallcard aku yang Ya. itu kan nada dasarnya kan gitu kan. Betul. Cuman betul. dirumitinnya dengan Iya. ya harus dirumitin. Nah, itu dinilai juga. Terus gimana cara masukin bass line-nya dengan beatbox basicnya tuh konsisten. Itu basicnya. Ya, itu basicnya. Basic. Kalau nggak terlalu kompleks, berarti bikinnya paling cuman. Tapi karena mau dibikin lebih kompleks, gitu. Nah, si Kompleks pitch-nya itu harus dijaga juga, nggak boleh suaranya fals kan. Betul. Betul, tuh nggak boleh palas bener. Gitu. Oh ada fals enggaknya juga ya? Ada, harus Pak. harus dinilai. Kan balik lagi beatbox itu kan musik. Musik itu supaya gimana caranya dinikmati lebih enak atau nyaman dengan adanya tempo, dengan adanya nada yang bisa diterima. Kalau fals kan gak enak didengar Betul, kan? betul, Sama betul. kayak nyanyi juga kan, Bang? Iya, Betul. iya. Betul, palas Gitu. juga nggak enak. Makanya itu Pak, beatbox tuh yang sekarang itu tuh bukan cuma beat doang. Kalau beat doang mungkin palas nggak ada ya. Kayak Kayak cuma drum pengiring doang mah. Drum nggak ada falas Pak. Iya. Sering berjalannya waktu nih, ada bassline, ada melodi gitu-gitu ya falas Iya. dinilai. Inovasi. Nah tapi Iya. semua ini sebenarnya latihan ada gurunya apa otodidak sih Nah. bagi seorang Bapak Adi Kerang nih? Saya ya. Iya penasaran kita. Soalnya Awalnya dulu deh. Gimana, Pak? Awalnya ya. Ikutnya. awal banget. Kenapa Komunitas. beatbox? Apakah karena Oke. ngelihat seseorang gitu? Oke. Jadi aku latihan beatbox atau tahu beatbox dan jadi tertarik beatbox di tahun 2012. Oke. Di tahun 2012 itu pun tertariknya jadi sebelum aku ke beatbox, aku jadi atlet volley waktu Oh iya. aku SMP. Oh iya, Nah, seru waktu banget. di volley itu ada temenku yang suka nge-beatbox itu loh. Oh iya, Gitu. itu tahun 2010-an itu? 2012-an. Oke. Dari situ aku dikenalin, aku nonton namanya Beatbox Battle World Championship yang tahun 2012.
Itu 2012 itu yang menang si Skiller itu. Adalah pokoknya Tahu dari Bulgaria. nonton. Tahu? Tahu dong. Tahu nonton Tuh. ya. Dari Waktu situ ngeri itu. dari situ mulai inovasi belajar sampai di tahun 2000. Ya sampai sekarang juga masih latihan. Berarti otodidak, bisa dibilang otodidak berarti. Oh, jadi tuh 2012 aku gabung sama komunitas yang ada di Tangerang, namanya dulu tuh Revival Beatbox. Revival. Di tahun 2015 karena di komunitas di Tangerang itu banyak banget, dijadiinlah satu namanya Tangerang Beatbox. Oke. Mau dari Revival, mau dari komunitas-komunitas mana. Gabungan semua komunitas Gabungan Tangerang. semua di Tangerang ini digabungin jadi satu. Nah, Oke. dari tahun itu sampailah sekarang namanya Tangerang Beatbox. Ya udah, belajar sharing di situ juga. Dan kalau ditanya belajarnya tuh apa pure di komunitas? Jawabannya tidak. Karena namanya orang kalau menuntut ilmu harus sampai kemanapun. Betul. Tidak yang di situ-situ saja. Betul. Nah, jadi makanya alhamdulillah aku udah sharing-sharing sama temenku. Aku coba nimba ilmu lagi ke luar kota, keluar daerah. Sampai di titik dimana aku akhirnya bisa dapat kesempatan untuk ke Eropa atau kemana. Itu aku nimba ilmu di sana, aku bagiin ke teman-temanku yang ada di sini. Gokil. Berarti emang pasti ada seniornya kan di komunitas itu ya, ada gurunya Ada, mentor gitu ada. ya. Dulu tuh atas lettingku Bang Ego Fernando, dia orang Tangerang Beatbox. Kayaknya pernah lu ke Indo Musikgram lu? Ya pernah. Nah, ada Bang Ego, ada Dipo, shout out buat teman-teman Tangerang Beatbox lah. Banyak ada Mail Pohan dan yang lain sebagainya, banyak senior-seniornya. Cuman mereka tuh tidak terlalu menggeluti di beatbox. Kalau yang satunya sekarang jadi manajemen di sebuah mall, yang satunya sekarang jadi pembisnis, yang satunya sekarang wah udah bener-bener beda. Iya, Dan wah Bang, jadi cerita lagi saya kalau Nggak apa-apa dong. Bang, Gak apa-apa dong, aman dong. maaf ya. Aman. Ini kan podcast boleh bercerita Iya, kan? boleh. Soalnya Silakan. ini saya dikasih kesempatan untuk bagi cerita soal beatbox sih. Jadi makanya terima kasih banget. Jadi tuh gini loh. Jadi apa sih tujuannya si Adi Kerang ini sampai kompetisi dunia? Tujuannya sebenarnya cuma satu teman-teman. Enggak satu sih, ada banyak sih. Tapi banyak banget sih. Jadi kalau teman-teman mau tahu, di tahun COVID melanda di Indonesia tuh bener-bener bikin semua mati kan. 19 ya. 2019. Nah itu beatbox skena di Indonesia tuh udah bener-bener hampir bisa dibilang mati. Dan sampai dibilang mati tuh teman-teman seletingan aku yang beatbox tadinya pada nge-beatbox itu udah pada ada yang kerja, ada yang kuliah. Karena menurutku juga memang pilihan mereka benar. Karena di beatbox itu yang gak ada masa depannya gitu loh. Nah dari situ mulai sepi kan beatbox. Dari tahun itu 2019 masuklah ke tahun-tahun berikutnya. Di situ aku tuh ada motivasi, masa beatbox bakal mati sih, bakal redup dan gak bakal ada lagi di Indonesia. Sayang banget nih. Udahlah gue gerak sendiri, gak perlu dari mana-mana. Ayo gerak. Geraknya tuh dalam arti kayak latihan, terus juga bermain sosial media juga, nge-share tentang beatbox atau apa segala macam. Sampai di momen dimana alhamdulillah dikasih kesempatan waktu itu ke Jerman. Terus di Jerman udah lumayan melek tapi belum terlalu aktif juga gitu loh. Dan yang sekarang alhamdulillah lumayan lebih berdampak banget kan yang ke Florida Beatbox Battle ini kan. Alhamdulillahnya banyak teman-teman dari beatboxer lettinganku udah mulai pada melek lagi. Dan juga jadi nambah kayak banyak peminat beatbox nih sekarang gitu loh. Oh dampaknya ada Pak. Ya, pasti Dampak banget. sih. Dampaknya terutama dari Indo Musikgram teman-teman. Aduh. Sumpah ini gak ngejilat ya, saya Lagi. bener-bener berterima kasih banget sama Indo Musikgram loh. Aduh. Sumpah. Tapi emang yang nge-DM Indo Musik ini banyak banget loh. Iya kah? Banyak banget. Itu pun kondisinya pas kita udah upload. Kita udah upload. Sampai gue kasih lihat ya DM-nya ya. Kasih Pak. Gue kasih lihat DM-nya nih. Percaya sih Bang. Biar seru aja. Oke. Nih gue kasih lihat ya. Mana ya. Itu padahal kontennya udah upload lama Pak. Konten udah upload lama. Tapi dia masih minta naikin Adi Kerang nih. Dia lolos wildcard loh. Gini. Mana ya DM-nya ya. Alhamdulillah. Wih, Jangan makasih. Ya, tapi ya saya mau ucapin, nggak cuma Indo Musikgram sih, tapi teman-teman yang kayak di sosial media kayak bantu nge-share Adi, terus juga komentar, terus ngasih tahu ke orang-orang kalau ini lo ada ada orang Indonesia yang lolos tingkat dunia atau apa gitu. Nih. Selasa kemarin, Min tolong angkat ini dong. Dia udah lolos 2 kali lo kompetisi internasional. Lolos lagi untuk si Prancis dulu, Musikam sering banget repost konten beatbox zaman aku kuliah. Dia gak ngecek ya. Udah ngirim, udah lo. Oh iya udah Min, maaf Min, lewat Min. Reza Balevi, kamu cek dulu baru deh. Oke. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih juga sama teman-teman yang kayak gitu, justru sangat membantu saya juga gitu loh. Iya, Dan bener. dikontribusiin ke media-media gitu. Makanya saya ngucap makasihnya tuh gak tahu mau kayak gimana lagi anjir sama teman-teman yang lain sumpah. Karena
bener-bener kebantu banget sama orang-orang yang komentar, yang aktif di sosial media, dan bisa dibilang sosial media ini adalah tempat dimana membantu saya banget untuk berkarya, untuk apa segala macamnya gitu loh. Betul ya, anaknya zaman sekarang ya, semua bisa Iya. berkarya, semua punya kesempatan yang sama Pak. Iya. Tinggal gimana kita manfaatin peluangnya aja. Iya. Benar. Sosial media. Itu Sosial media Pak. benar. Jadi kapan Pak mulai konten? Nanti ya. Oh emang Join belum, dulu. belum pernah ngonten tak? Belum pernah konten. Oh, Belum pernah konten Belum dia, pernah konten sampai gawat sekarang. ini. wah. Tapi Harus dia, ya? tapi dia stand up komedian. Enggak. semua Pak, Satu info. line lah, satu line lah. Nggak ada satu line. Satu Dari tadi line. kita nyuruh di Ada. beatbox mulu loh. Iya. Satu line Pak. Iya, Sumpah, satu Pak. line. Satu line Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Adi. Jangan gitu. Mas, Itu satu udah line line lah. Itu udah line loh. Oh itu line ya. Itu masuk. setupnya Gitu. keren juga ya. Aduh, itu udah line. Aduh. Gokil Pak. Gong dulu Pak. Nggak usah. Sekali ya. Oke. Bang gong tadi memang. Enggak, tapi beatbox itu kan menurutku sesusah itu Mas ya. Oke. Nah, beatbox itu bisa dibilang itu semua orang bisa mempelajari atau Bisa bakat dong. sebenarnya ya. Bisa. Itu bukan bakat, semua orang bisa. Bisa ya? Bisa, tapi perlu dipelajari contohnya. Heeh. Bang, kalian nggak usah lipes dulu Mas. Mas. Iya, 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 Nih ya. Coba abang-abang di sini pasti bisa ngomong R. R. Bisa? R. Tapi di kelap apa R kan keluar tuh R. Kedalemin. Gak bisa. Sumpah gak bisa. Bukan bakat berarti. Itu bukan bakat. Coba teman-teman yang lagi nonton ngomong R. R. Tapi kenapa gak bisa Pak? R. Dingin Pak mulut gue. Ada Pak. Nah. Batuk yang ada. Ada, susah. Itu bukan bakat, itu sebenarnya bisa Bisa dipelajarin. Tinggal ditekuk ke atas. Tinggal ditarik ke atas, ke dalam gitu. Dan si R ke dalam ini itu bisa diinovasiin ke segala macam efek. Contohnya yang tadi bunyi jaket. Itu dia bisa dibikin. Oh iya, agak nggak lancar resletingnya itu biasanya kalau gitu. Ya kan, ini nggak lancar. Ini tuh. stand up komedian. Kan gue bilang. Ya stand up komedian angkatan Dodit loh. Oh iya, oke. Dodit, Baik. Biolanya Pak, biolanya. Viola ya. Orang biola aja Pak. Aduh, ya pokoknya yang nggak cuma zipper tapi bunyi yang kayak burung. Tuh. Itu bisa lewat sini, itu pakai air ke dalam juga. Terus scratch coba yang gini, abang bisa nih. Tadi nunjukin saya. Gitu kan bisa. Tapi sebenarnya udah bisa pakai mulut doang. Gak bisa gue itu. Gak bisa. Bisa. Nih saya ajarin. Nih bang. Nah, Nih. coba. Ngomong kut coba. Kut. Tapi ke dalam terus dengan mulut begini. Gini nih. Nah, Gak bisa tapi gak ada kasarnya Pak ya. sabar. Namanya juga latihan butuh Iya. proses. Nggak bisa Saya semenit. modalnya begitu modalnya ya. Basicnya kut ke dalam. Terus nanti kalau misalnya udah bisa air ke dalam kayak tadi, tinggal Edan bisa semua ditambah-tambah. itu, ya ampun. bang. Bakat gue kayaknya jadi host podcast aja. Tapi beatbox tuh seru tau bang. Gua tuh biasanya kayak lagi berangkat kerja naik motor, terus pakai helm gitu ya. Kadang gua nge-beatbox kalau nggak kan nggak boleh kan dengar musik di jalan kan. Jadi kadang sambil latihannya juga di motor gitu loh. Tapi gue juga sama, gue tiap dengerin lagu pasti gue isi drumnya, isi beatboxnya. Bener kan, lu sering denger kan gue. Tapi sebatas gitu doang. Gak bisa pengembangan yang kayak gitu gak bisa gue. Itu susah cuy. Susah ya. Cuma susah banget cuy itu. Iya. Ngeri Pak. Sebenarnya asik tahu. Iya, misalkan yang basic coba ngomong da bisa nggak? Da. 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 Tapi ditekan ke atas. Nah. Simple dan enak kan? Bisa gabung sama beat juga tuh. Emang beda Pak. Enggak, Dunia. Gampang itu gampang loh, bisa aja sebenarnya. Semua orang bisa. Dan snare tuh kan ada macam-macam tuh, nggak Ya. cuma yang. Tapi juga bisa juga ngomong ash. 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 Oh asli snare juga. Ya kan bunyi. Sesimpel itu kan Gue sebenarnya. cuma tahu dua doang. Sama.
Oh, baru lagi Pak ilmu Pak. Iya. Gila, Nambah gila. nih, Mau nambah. lagi. Nih ngomong R tadi R, tapi Oke. ditekan ke atas. Ke dalam mau keluar tuh? Keluar. R-nya ditekan ke atas. Terus ditembak. Nah, itu jadi snare. Itu, Pak. Sikat Pak langsung, Pak. Dari tadi itu Sorry. ini dia tidak. Lu Dia contohin, tidak. Pak. Ini kapan lagi Pak? Susah banget, ya ampun. Momen langka pakai gini. Pak. Iya juga sih. Kan waktu kita sama dia masih panjang. Nah. Masih banyak kok, aman. Ya, Tapi ya, ngomong-ngomong gitulah. itu ya, Mas Adi sendiri punya nggak keinginan kolaborasi sama musisi Indo deh? Wow. Ya, Ya, kalau ditanya setelah itu deh. ingin mah ya saya ingin, tapi nggak tahu merekanya kan. Musisi. Siapa jadi kira-kira kayak ya? rilis lagu terus kayak ada bagian. Weh, Nah, itu jangan baru salah tuh. loh, saya bikin track loop station beatbox. Jadi ada beatbox itu sekarang udah berkembang banget sampai ke ada alat yang namanya loop station. Jadi dia kayak alat untuk ngelooping suara kita Oh iya gitu loh. direkam dulu terus keulang gitu ya. Jadi bisa bener-bener jadi sebuah musik kan. Nah terus ada momen dimana aku tuh kolaborasi sama rapper-rapper di Indonesia iya? gitu loh. Dan oke, dan bisa masuk kok. Tuh bisa Bisa, kan. Nah bisa sebenarnya berarti. siapa nih impian gitu musisi? Ada nggak yang listnya? Iya, ada nggak listnya? pengen collab Kira-kira sama pengen siapa? Tahu gitu ditonton misalkan. gitu terus. Halo Adi. Kejadian ya? Kejadian, Siapanya Pak. kejadian? Apa ya? Biasanya hip hop biasanya. Biasanya gitu ya. Ini lebih, kalian tahu gak sih yang acara tinju terus call out orang gitu loh. Ini kayak gitu aja. Saya sih berharapnya kalau saya berharapnya ditanya berharap nanti ke depannya seperti apa, itu kayak pengen kayak si Skrillex sama Oke. ada Fred Again, musisi luar negeri juga, terus juga ada Hubstrat dan yang lain sebagainya. Cuman kalau kolaborasi musisi, saya tidak tahu Om, karena banyak banget musisi hebat banget di Banyak, Indonesia. Kalau salah satunya saya tidak tahu, mau sebutin salah satu nggak bisa. Tapi saya berharap ada beberapa musisi yang bisa kolaborasi dengan beatbox gitu. Iya. Karena banyak banget loh beatbox tuh bisa dikulik. Dan Iya. saya berharapnya ya dari yang tadi sebenarnya beatbox itu latihan pernafasan. Saya berharap ada dokter atau mungkin teman-teman dari kesehatan itu bisa apa ya. Mensosialisasikan itu ya. Iya, Iya. kayak lebih mendetailkan kayak apa sih bilangnya, profesor itu kerjanya ngapain sih? Profesor apa dulu nih? Meneliti, Apapun. peneliti. Meneliti. Meneliti beatbox gitu loh, meneliti beatbox. Bisa jadi ya sih bener. Iya, aku berharapnya kayak gitu. Iya, iya. Sebagai Kayak metode itu metode tadi ya? untuk pelatih Penyembuhan. penyembuhan. Ya gimana gitu paru-paru kita pas lagi beatbox gitu kan. Aku tuh bisa kalau misalnya dilakukan Nah. terus bisa bagus mungkin Itu. ya. Dan- Teliti sih. Dan gak cuman itu, tapi kalau mau tahu juga teman-teman, ini maaf yang melenceng jauh banget nih. Aman, Tapi aman. intinya ada beatboxer dari UK namanya Rips One. Dia ini itu bisa dibilang jadi dosen kampus ngajarin beatbox. Oh iya. Jadi beatbox itu udah ada karya Mata kuliah, ilmiahnya. jadi mata kuliah Pak. Dalam Beneran. ininya apa? Apa yang jurusannya? dipelajari? Heeh. Ya kan kayak itu kan beatbox itu kan seni musik yang Masuknya dipunya seni seni musik mulut. juga Tapi ya? seni musik Pak. Dan itu kan pelajarannya tadi itu saya ngomong itu baru rincian basicnya doang tuh. Kalau mau didalamin lagi lebih banyak lagi. Iya Pak, sebenarnya kalau dulu banyak lagi Pak. Iya, Itu loh. Iya, Nah, Sama kayak stigma orang Pak, lu ngapain kuliah musik sih? Apa yang dipelajarin sih? Iya. Dalam banyak Pak. Nah, Dalam banyak bener di Pak. musik kan banyak kan ke dalamnya Iya, dalam kan. banyak, banyak, Sama bener, kayak bener. beatbox. Beatbox itu sebenarnya kalau kedalamin lagi banyak. Banyak. Iya. Dan bisa mengimplementasikan suara musik dengan mulut doang gitu loh. Iya. Nah, aku berharapnya mungkin dari podcast ini atau mungkin ada orang yang nonton ini, aku berharap ada seorang dokter atau seorang yang bisa apa sih tadi Meneliti. meneliti beatbox itu gitu loh. Gitu. Karena emang beneran di luar negeri itu udah ada karya ilmiahnya. Si beatbox itu dibikinnya kayak gimana? Bikin satu buku. Cuman di Indonesia belum ada. Nah, aku mau bikin kayak gitu kan otak saya nggak nyampe. Gitu Beda loh. bidang ya. Tapi harus gue bidang yakin, lain ya. tapi gue yakin sih di Indo sebenarnya peminat beatbox banyaknya cuman wadahnya ini yang Belum orang-orang ada. belum tahu gitu ya. Itu. Gue yakin sih gue banyak gitu. Apa yang minat gitu ya. Nah gue mau nanya nih, ini bener penasaran gue. Kan kalau penyanyi biasanya kan bisa rilis lagu ya. Di Spotify di license gitu ya. Ada gak sih beatboxer yang rilis lagu di Spotify gitu? Ada. Banyak. Nah kenapa Anda tidak melakukan itu? Gini ya. Itu banyak tapi di luar negeri, beatboxer luar. Oh. Karena mereka punya device-nya, karena mereka punya alat apa segala macam kan. Lah saya model Focusrite,
Saya bukan menjelekkan Focusrite ya teman-teman. Focusrite bagus. Cuman maksud saya tuh apa ya, kayak cuma satu set Focusrite tapi suaranya masih bergema gitu loh kan. Oh ruangannya ya. Ruangannya Iya, iya. nggak yang ini banget. Terus device saya pakai laptop, alhamdulillah pakai laptop. Cuman saya kan pakai FL Studio ya. Cuman si FL Studionya tuh masteringnya saya masih plugin bawaan, belum yang beli apa-apa segala macam gitu loh. Terus pelajarannya apa segala macam saya nggak belajar ke sana. Kesimpulannya adalah saya kenapa nggak merilis seperti itu karena saya belum punya device-nya. Oh. Nggak punya device-nya dan saya Iya, tidak iya. tahu bagaimana menciptakan copyright. Nah itu, Oh. saya nggak tahu. Berarti kalau misalnya ditanya bisa berarti ya? Ya bisa Bisa lah. banget ya. Beatboxer. Oh. Lah ini gitu. saya bikin wildcard aja, banyak teman-teman beatboxer luar bikin wildcard itu ditaruh di Spotify atau Oh mungkin iya. di SoundCloud dan lain sebagainya gitu loh. Kita tahu cara masukin Dyson segala macam, kita bisa ngobrol abis ini. Terima kasih. Boleh. Ya Allah. Paham Saya banget udah dibantu di repost kan. Sekarang Iya, saya iya. mau dibantu license. Ini soalnya kan. aku baru tahu Pak, biasanya kan di Spotify kan biasa lagu yang ada vokalnya kan. Lagu doang. Sama, Iya. atau nggak instrumental gitar gitu, instrumental piano Bisa. gitu. Ini cuman kekurangannya di device aja Pak. Oh iya iya. Gitu. Mic yang bagus buat beatbox SM7B itu adalah mimpi saya memiliki mic itu. SM7B ya. SM7B yang dipakai sama Om Deddy Corbuzier yang di Iya. Closed Door itu Oh. SM7B kan. Itu mahal Pak. Kalau Mahal. kalian tahu 9 juta Iya, apa kalau nggak 7 salah. sampai 9. 9 apa 10 apa Iya, 7 segituan. lah segituan. Dan ada lagi kalau mau tahu mic banyak banget lagi. Ada Sennheiser kan. Sennheiser tuh bagus banget tuh sebenarnya kualitasnya. Cuman kan itu dynamic. Aku belum nemuin kondenser yang paling maksudnya saya tuh belum pernah ketemu. Pernah ketemu sama mic condenser yang mahal-mahal. Mungkin mic condenser yang mahal itu yang lebih bagus. Dan dengan alat yang proper kayak dikasih kedap suara Ya, di depannya ya. atau apa segala Vokal booth macam. gitu ya, vokal booth Nah gitu ya. itu loh saya berharapnya nanti suatu saat ngumpulin duit belilah itu. Ya semoga Pasti ntar bisa lah. ini Prancis juara 1 Pak. Amin. Apa sih hadiahnya? Ini Ini gua pertanyaan penasaran. yang menarik. Ini penasaran gue dari tadi Pak. Ini nih. Kita tidak tanya berarti Pak. Penasaran gue. Baru kepikiran ya. Oke, nih ya Om. Jadi juara 1 sebenarnya duitnya saya tidak tahu berapa. Cuman yang jelas juara 1 itu dapat device namanya Loop Station yang tadi aku bilang. Tapi Ya. yang Mark 2 itu dapat 1. Sama kalau juara 1 ini nanti berhak maju ke Liga Dunia. Oh iya. Oh. Iya. Di dunia berapa orang? Liga Dunia cuma 20 orang. Tapi partisipasinya mau tahu ribuan orang. Begitu. Nah beatboxer tuh ada pensiunnya gak? Ada. Ada. Kayak si Gak tahu ya, gini Bang. Skrillex, Skiller. Skiller. Nah, Skiller. gue nggak tahu Masih ya. dia, masih dia. Gue nggak tahu ya antara pensiun atau mau jaga martabat. Lo ngerti nggak maksud gue? Paham. Sering zaman ya. Jadi Iya, kayak iya, dia iya. udah pernah juara, dia nggak mau battle lagi karena nggak mau titelnya keganggu. Iya, paham gue. Mungkin ya teman-teman karena saya tidak tahu yang namanya pensiun di beatbox. Sejauh ini belum ada nih yang pensiun. Cuman dia pernah juara tapi dia sekarang jadi juri mulu. Gitu. Jadi ngejaga titelnya biar kagak, oh kalah gue gitu, kagak kayak gitu. Karena Iya, iya, Bang, iya, iya. juara gitu. kalau mau tahu ya, misalkan amin-amin gitu ya, misalkan saya ketemu sama Skiller atau mungkin ketemu sama Codface ada juaranya 2019 itu. Ya. Kalau seandainya saya battle sama dia, saya berusaha mau battle sama dia, kalau ditanya berani atau enggak ya berani-berani aja. Dan kalau ditanya misalkan copy beatboxnya si Codface, adalah dia tahun 2019 beatnya so we are going and down. Saya bisa ikutin. Ngerti nggak? Jadi kayak apa namanya? Dia punya skill yang dimana beatboxer zaman sekarang itu udah pada bisa skillnya dia. Oh iya paham gue. Ada kemungkinan beatboxer zaman sekarang itu bisa ngalahin orang-orang itu. Berarti PR-nya beatboxer kalau mau lanjut terus belajar terus ya? Itu. Belajar terus, upgrade skill, Itu. Semua perbanyak teknik. teknik sound gitu-gitu. Iya. Ada beatboxer lama juga apa namanya? Zamanan lama ada namanya Nepom. Dia Nepom. sampai sekarang Tahu gue? Nepom tahu kah? Iya tahu. Itu dia masih kontribusi untuk battle-battle. Besok GBB 2025 yang Liga Dunia ini, itu dia udah otomatis masuk. Besok dia bakal ada Dia di masih GBB main sampai 2000. sekarang? Sampai sekarang. Woi. Dan bagus banget beatnya, emang ngeri banget. Nah Tahu gua Nepom. kalau seandainya, amin ya Allah, kalau seandainya saya juara nanti yang Florida Beatbox Battle, itu saya juara 1, saya masuk ke Liga Dunia, ada kemungkinan saya lawan Nepom. Itu diambil berapa sih? Apa? Nanti yang di Florida? Satu. Yang Florida ya cuma diambil juara 1 doang. Satu doang ya? Satu doang, Sekeras Pak. itu beatbox anjir. Sama kayak Liga Champion bola Pak. Dari Ya. Liga Portugal diambil satu. Ya. Liga Iya, iya. Champion gitu. Tapi kalau di Liga Dunianya ada 1, 2, 3.
Nah, Juara iya, satunya iya. ada, juara 2-nya ada, juara 3-nya ada. Tuh hadiahnya lebih gila lagi tuh hadiahnya Liga Dunia ya. Juara 1 itu kemarin yang JBB 2024 $12.000 apa? $12.000 apa? Anjir ratusan juta pak. Ratusan juta ya. Pasti sih. Itu pun juga baru-baru ini Bang dari 2023 sama 2024 ini. Liga Dunia itu baru ada hadiahnya. Hadiahnya tuh berupa uang ya. Dulu Tapi yang nggak ada hadiah dulu? dulunya itu cuman kayak titel sama dikasih kayak plakat sama mic dari sponsor dan alat-alat apa segala equipment ya. macam. Duit lah ya pak ya, duit pak ya. Weh, Duit Bang. nomor 1. Lu mau tahu sponsornya apa? Apa? DPA Bang. DPA tuh? Mic DPA lu lumayan mahal lu. Kalau gue DPA. Harganya yang berapa ya? Belasan juta apa kalau nggak salah. Hah? Atau biji. Satu biji. Tapi bagus mic-nya. Tapi ya juaranya cuma dapat itu aja. Nah di tahun 2023 kemarin itu juara satunya. Cuma juara satu tuh. 2-3-nya gak dikasih hadiah. Juara satunya di 2023 Liga Dunia itu dikasih sekitar $20.000 kalau nggak salah. 20.000 apa 15.000 gitu saya lupa. Buset lumayan itu. Nah lanjutlah ke 2024 ini kemarin telah selesai terselenggara kan. Itu yang juara 1 12.000. Oh lebih dikit. Lebih dikit 12.000 karena di juara 2-nya sama juara 3-nya sekarang ada dikasih hadiah. Oh dulu uang juara 1 juga. doang ya? Iya. Oh iya. Paham, Ibaratnya paham, kebagi lah uangnya gitu loh. Itu. Ya, Kalau semoga lah ya. Liga Dunia tuh udah benar-benar kayak mimpinya semua para beatboxer di dunia ini untuk masuk ke situ. Nah jurinya? Jurinya tuh beatboxer legend atau siapa? Setiap tahun pasti berganti bang. Jadi yang tadi gue bilang jadi dosen di UK itu dia kadang jadi jurinya Liga Dunia. Terus ada Dilo yang juara dunia itu dia juga kadang jadi juri. Pokoknya yang juara-juara dunia yang juara 1 gitu ya itu biasanya jadi juri. Terus dicampur sama kalau si Ripsuan itu yang dari UK itu termasuknya legend. Nah itu dia mungkin bisa jadi juri juga kadang gitu loh. Skiller itu juga termasuk legend juga karena dia dari 2012 kan jadi juara kan. Iya. Dan dia juga kadang jadi juri di Liga Dunia juga. Gitu. Tuh, Emang semua pada punya nama ini ya, nama panggung ya. Lu kalau jadi beatboxer nama panggung lu siapa? Bias, nama lu kan Bias Iya Wicak. harus ada nih. Bias Wicaksi kan. Bias Wicaksi Bejo. Jauh mas, jauh juga ya. Bias Wicaksi Bejo. Apa ya Bias? Apa? Jangan terpatok sama nama bang. Oh iya, Bias Siput. Woi, Ada kerang udah ada. Bias Siput belum dong? benar. Iya. Benar. Coba Romi apa nih? Coba Romi apa nih? Adi Kerang, Bias Siput. Bias Siput. Ada S-nya juga. S Bias Siput. Nice, harus Lugas gitu. harus Romi Tutut. Romi Tutut. Bisa. Romi Kerang, Tutut. Siput Tutut. nice. Gue lebih enak dimakan pak. Kerang juga enak sih. Enak semua. Lu gak bisa dimakan pak. Nggak bisa. Ini lama-lama buka seafood ya? Iya man. Podcast seafood. Oke, kita langsung Ya. ke segmen terakhir nih pak. Segmen terakhir adalah freestyle. Freestyle mas. Dari Bapak Adi Kerang Aduh. yang akan tampil di Perancis sebentar lagi bulan April ya. April saya ya. harus berangkat. Tapi tidak cuma freestyle. Harus Oke. duet bareng alat musik ini. Oke, bisa. Tapi ini Let's terserah go. gue mau gimana beatnya ya. Iya. Gas. Lu lu gong setiap Gong dong. Lu tiap akhir-akhirnya pak. Deng. Oke. Oke, aman. Kerjanya Bang Oke. Bias enak banget Enak bos. banget. dong. Closing. Oke, let's go. Oke. Gimana ya?